harus sehat. Baik, untuk memulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini tentunya bermanfaat untuk kita sendiri, umumnya untuk orang lain. Ala hadinya wa ala kulli musyrih al-Fatihah. Selesai. Oke, selanjutnya silakan untuk anak-anak agar menyiapkan segala alat-alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran hari ini, mulai buku paket, pensil atau yang lainnya seperti itu. Oke. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nur Khalidah. Kenapa? Oh, sakit. Oke. Ada lagi? Oh, Arifah apa? Ada lagi? Ainul Hudaizin. Oke, anak-anak, karena ada 3 orang yang gak hadir, mari kita sama-sama berdoa juga agar yang sakit disembuhkan, agar yang berhalangan hadir tetap diberi kesempatan untuk hadir di lain waktu, kemudian yang malas bisa diberi hidayah oleh Allah SWT agar berangkat nantinya seperti itu. Oke, selanjutnya, karena Bapak tahu tadi pagi anak-anak semua itu belajar matematika itu pasti pusing sekali ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kembalikan fokus pikiran kita dengan speaking. Ada yang tahu lagu siapa kalau kau suka hati? Nanti liriknya kita ubah menjadi kalau kau siap belajar. Di dalam lagu itu terdapat instruksi, nanti bisa diikuti oleh anak-anak semua. Oke, paham? Oke, siap, paham. Oke, mari kita mulai. Sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar dan memangnya begitu. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar cubit teman. Kalau kau siap belajar cubit teman. Kalau kau siap belajar dan memangnya begitu. Kalau kau siap belajar cubit teman. Kalau kau siap belajar pijat teman. Kalau kau siap belajar pijat teman. Kalau kau siap belajar dan memangnya begitu. Kalau kau siap belajar pijat teman. Kalau kau siap belajar bilang semangat, semangat gitu. Kalau kau siap belajar bilang semangat. Kalau kau siap belajar dan memangnya begitu. Kalau kau siap belajar bilang semangat. Oke, kita minggu kemarin Bapak memberikan tugas kepada teman-teman semua, kepada anak-anak semua mengenai perdagangan internasional. Silakan tugasnya untuk dikumpulkan di meja Bapak. Dan kali ini di kelas ini apakah ada yang berjualan? Oh, ada. Berjualan apa? Oh, sendal. Sendalnya terbuat dari apa? Anyaman. Oh, bagus itu. Kita aplaus dulu untuk teman-teman semua yang berjualan di kelas. Iya, terima kasih. Kali ini tentunya kita akan membahas mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh teman Anda itu termasuk dari bagian ekonomi kreatif dan termasuk bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Seperti yang kita tahu juga bahwasanya minggu kemarin mengenai perdagangan internasional sendiri, bahwasanya produk dari negara Indonesia itu masih minim di kancah internasional. Oleh karena itu, perlu adanya produk atau kreativitas dari setiap pengusaha itu sendiri agar produknya itu meningkat di kancah internasional seperti itu. Dan anak-anak tahukah di sekeliling anak-anak semua kira-kira manakah yang termasuk dari bagian produk Indonesia? Silakan. Oh iya, bangku, benar sekali. Itu termasuk dari bagian mebel. Terus ada lagi. Oh, kertas, ya bisa juga. Terus apa lagi? Sepatu, iya bisa juga ada ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai cara mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Tujuan pembelajaran kali ini tentunya agar anak-anak semua paham bahwasanya ekonomi kreatif itu sangat penting dan kemudian kita juga tahu bagaimana konsep ekonomi kreatif itu sendiri seperti itu dan lain sebagainya. Maka dari itu saya harap anak-anak semua belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita dapat hari ini tentunya bermanfaat seperti itu. Oke, Bapak
beri waktu 5 menit untuk anak-anak semua agar membaca materinya. Materinya itu terdapat di halaman 159. Silakan baca dalam waktu 5 menit dan pahami. Dan kalau sudah, nanti Bapak akan memberikan suatu gambar. Nanti anak-anak silakan mendiskusikan atau nanti bisa ditebak ya seperti itu. Kemudian Bapak juga akan menjelaskan sedikit. Oke anak-anak, sekarang lihat di papan tulis, membacanya sudah selesai. Bapak kira sudah cukup, 5 menitnya sudah lebih. Lihat ini gambar apa? Ya benar sekali, kerajinannya dari anyaman membuat tas, itu tas yang berbentuk dari anyaman rotan gitu. Kemudian yang ini, ya benar sekali, kain batik ya. Kemudian ini, ya ini juga kerajinan gerabah gitu ya. Mulai dari ada apa itu? Celengan kan. Nah ini terus apa? Oh ya, angklung, benar sekali. Itu termasuk dari bagian produk di Indonesia juga ya. Oke, keempat gambar ini tentunya adalah bagian dari produk ekonomi kreatif yang ada di negara Indonesia. Dan tentunya tidak semua produk ekonomi kreatif ini sudah ada di kancah internasional. Hanya sedikit saja, beberapa produk saja yang sudah diakui di internasional atau sudah ada pasar di internasional seperti itu. Misalnya batik itu sudah mengkancah internasional seperti itu. Dan Bapak juga akan menjelaskan mengenai apa itu konsep ekonomi kreatif itu sendiri. Oke, ekonomi kreatif merupakan pengembangan dari ekonomi kreatif ini merupakan pengembangan dari konsep-konsep ide kreatif. Artinya anak-anak, gampangnya ekonomi kreatif ini adalah penekanan suatu produknya itu ada di ide atau konsep dari pengembangan ide-ide pengusaha itu sendiri, bagaimana menghasilkan produk yang kreatif seperti itu. Nah kemudian ada juga upaya-upaya untuk meningkatkan atau sebelum itu ada juga bentuk-bentuk atau 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama itu ada periklanan. Kita sama-sama tahu bahwasanya periklanan ini termasuk dari bagian subsektor ekonomi kreatif. Contohnya gimana anak-anak? Periklanan itu ya benar sekali, bisa di dalam media televisi, kemudian koran atau media yang lainnya seperti itu. Itu bagian dari subsektor ekonomi kreatif, periklanan itu. Kemudian yang kedua itu ada namanya arsitektur. Nah, di sini dikatakan bahwasanya arsitektur itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro maupun sampai level mikro. Misalnya apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Misalnya di sini dikatakan arsitek perencanaan kota, pembangunan, ataupun arsitek pengembangan sekolah-sekolah seperti itu. Nah, seperti itu. Yang kemudian yang ketiga itu ada pasar barang seni. Dan yang ketiga itu pasar barang seni. Pasar barang seni ini menekankan produk pada nilai keindahan seperti itu. Yang keempat itu ada kerajinan. Nah, kerajinan ini apa yang teman-teman anak-anak semua lihat itu termasuk dari bagian kerajinan seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada desain. Nah, desain ini sama menekankan pada nilai keindahan juga, hanya saja bentuknya itu secara konsepan apa ya? Di sini dikatakan bahwasanya kreasi. Nah, bentuknya itu berbentuk kreasi seperti itu. Kemudian ada fashion. Nah, seperti yang anak-anak tahu bahwasanya fashion ini bisa dalam bentuk pakaian gitu. Kemudian yang ketujuh itu video, film, dan fotografi. Nah, ketujuh video, film, dan fotografi ini tentunya berkaitan dengan produksi film, video, atau fotografi atau yang lainnya.
Kemudian ada yang ke-8 itu game, subsektor game. Oke, yang ke-8 ini termasuk dari bagian produk ekonomi kreatif, tapi bidangnya itu game. Nah, anak-anak yang suka bermain game banyak kan, mungkin ada yang suka Mobile Legends, PUBG, itu termasuk termasuk bagian dari produk ekonomi kreatif, seperti itu, termasuk dari subsektor seperti itu. Kemudian ada seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini tentu kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi, berupa komposisi juga ada, musikalitas juga ada, seperti itu. Dan yang ke-10 itu ada penerbitan dan percetakan. Penerbitan dan percetakan artinya kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten. Jadi anak-anak yang suka menulis, biasa menulis artikel, kemudian seperti wartawan-wartawan itu termasuk juga subsektor ekonomi kreatif. Kemudian layanan dan peranti lunak, software. Di sini ada juga software. Nah, biasanya dalam era sekarang ini yang dibutuhkan sekali itu adalah keahlian dalam mengolah software gitu. Dan anak-anak yang nanti ingin menjadi ahli komputer itu bisa menggunakan ide kreatifnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Kemudian ada riset dan pengembangan. Di sini kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Nah, untuk biasanya ini untuk penemuan-penemuan itu termasuk dari subsektor ekonomi kreatif. Dan juga yang terakhir itu ada televisi dan radio atau broadcasting. Di sini rating. Nah, kegiatan ini kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi. Artinya semua yang berkecimpung di dunia publik itu seperti public figure, seperti artis-artis itu termasuk dari subsektor ekonomi kreatif juga. Oleh karena itu di situ ada 14 ya subsektor ekonomi kreatif. Nah, kemudian ada upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Anak-anak penghapusnya mana ya kira-kira? Ini. Berikut ini adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif lewat tangan pemerintah. Pemerintah itu ternyata sudah menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Artinya setiap pemerintah ini berperan atau mengupayakan agar ekonomi kreatif ini tentunya berbasis budaya yang ada di Indonesia. Seperti contohnya ini termasuk dari budaya Indonesia tadi itu. Kemudian ada juga membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Nah, untuk meningkatkannya juga perlu adanya instansi-instansi yang tergabung agar mampu produk ini meningkat di kancah internasional. Kemudian ada membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain itu dan pengembangan pasar. Nah, bisa juga pemerintah juga mengupayakan lewat pendidikan, artinya bisa juga dengan pelatihan-pelatihan untuk para pengusaha atau untuk para UMKM kecil gitu, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Nah, tentunya ketika produk itu sudah jadi pasti ada hak cipta gitu. Maka pemerintah sendiri untuk meminimalisir terjadinya plagiat atau pengakuan hak cipta itu tentu ada undang-undangnya sendiri. Dan yang terakhir itu membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyedia fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, tentunya pemerintah juga menjembatani gitu untuk meningkatkan ekonomi kreatif sendiri. Oke, mungkin itu saja ya sedikit penjelasan dari Bapak. Dan dulu Bapak Agus ini silakan mencatat. Ya, Bapak akan membagi kelompok. Nanti ikuti instruksi dari Bapak akan sedikit bercerita mengenai cerita tentang pengusaha ekonomi kreatif. Instruksinya adalah ketika Bapak menyebutkan angka, maka anak-anak harus berkelompok sesuai dengan angka yang Bapak sebutkan. Oke, bisa dimulai dan dapat dipahami? Iya, paham. Oke, langsung saja Bapak akan cerita. Pada suatu hari
Ada seorang pengusaha bernama Andri, dia itu membuat ekonomi kreatif dalam bentuk kerajinan. Dia memiliki 5 pegawai. Ya, silahkan berbaris 5. Oke, dan 5-5-nya itu ternyata setiap hari berkurang menjadi 2 karena ada PHK dari Bapak Andri itu sendiri. Dia 2. Dan suatu hari karena memang peningkatan produknya itu banyak, maka Pak Andri pun membutuhkan karyawan lagi. Dia membutuhkan 3 karyawan lagi, sehingga jumlah total karyawan saat ini adalah 5 orang. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. 6 kelompok ya, yang mana masing-masing anggotanya itu ada 5. Kelompok 1 sebelah sini, 2 sebelah situ, 3 sebelah situ, 4 situ, 5 situ, 6 situ. Dan Bapak akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Itu untuk kelompok 2 dan 3. Dan kemudian ada juga pertanyaan kedua, itu mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Itu untuk kelompok 1 dan 3. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan terakhir itu, bagaimana peran pemuda khususnya pelajar dalam meningkatkan kreativitas agar mampu bersaing di kancah internasional? Itu khusus untuk kelompok 4 dan 6. Seperti itu. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab dan mendiskusikan dengan kelompoknya. Nanti sistemnya itu akan dipresentasikan di tempatnya masing-masing atau dijawab di tempatnya masing-masing, seperti itu. Ya. Oke, waktu untuk menjawab dan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing sudah selesai. Silakan untuk kelompok 2 dan 5 menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi, yaitu apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat. Kelompok 2 terlebih dahulu, dan yang lain tolong nanti dicatat jawabannya yang dipaparkan oleh kelompok 2. Oke, silakan kepada kelompok 2, jawabannya dipaparkan di tempatnya masing-masing. Ya. Ya, benar sekali apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi, bahwasanya salah satu hal yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produknya itu disukai masyarakat itu tentunya adalah diawali dengan niat yang sangat kuat dan tentu mampu membaca apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh kelompok 5 dengan pertanyaan yang masih sama. Silakan kelompok 5. Ya, kelompok 5 juga benar sekali. Selain apa yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi, bahwasanya anak-anak memang benar, agar produk itu disukai oleh masyarakat tentunya harus dengan ide-ide yang kreatif gitu. Harus memiliki ide-ide yang kreatif seorang pengusaha itu. Kenapa perlu? Karena memang dalam produk itu perlu adanya inovasi-inovasi baru, karena melihat lagi apabila produk itu ternyata banyak saingannya, maka harus ada yang beda dari produk kita itu sendiri, seperti itu. Nah, oke, pertanyaan itu sudah selesai. Silakan untuk pertanyaan kedua agar dijawab oleh kelompok 1 dan 3. Pertanyaan itu, mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Bisa juga yang dibutuhkan itu adalah modal, karena modal itu ya bisa sebagai awal pertama untuk membuka usaha, itu juga bisa dikatakan seperti itu. Dan selanjutnya ada kelompok 3, silakan menjawab. Oke, kalau kelompok 3 itu menjawab ternyata yang lebih dibutuhkan itu kreativitas. Ya, karena bagaimanapun juga pengusaha itu butuh inovasi-inovasi baru atau kreativitas. Oke, anak-anak, sebetulnya dalam menjadi pengusaha itu modal dan kreativitas itu dua-duanya sangat dibutuhkan, seperti itu. Karena memang dua-duanya itu ibaratkan sebagai koin dalam uang, artinya sangat keterkaitan, seperti itu, sangat memiliki nilai antara keduanya. Oke, pertanyaan kedua sudah selesai juga. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan? Oh, salah. Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana peran pemuda khususnya pelajar dalam meningkatkan produktivitas agar mampu bersaing di kancah internasional? Yang akan dijawab kelompok 4 dan 6. Silakan, sudah berdiskusinya, silakan dijawab. Kelompok 4 terlebih dahulu. Oke, ya, apa yang dikatakan kelompok 4 tadi, bahwasanya benar. Salah satu peran pemuda itu ya tentunya harus menyukai produk-produk lokal itu sendiri, dan juga selain daripada belajar ya.
Oke, selanjutnya kelompok 5, bagaimana? Maksud saya kelompok 6, bagaimana jawabannya? Ya, apa yang dikatakan kelompok 6 juga sama dengan kelompok 4. Oke, anak-anak, bisa disimpulkan bahwasanya ekonomi kreatif itu sangat diperlukan bagi seorang pengusaha seperti itu. Oke, sekarang masih di tempat yang sama, Bapak akan memberikan tugas kepada, bukan tugas maksud Bapak, tapi dikerjakan sekarang oleh individu setiap masing-masing kelompoknya gitu. Dan tugasnya itu silakan anak-anak cari, menganalisis atau mencari tahu tentang potensi dalam wilayahnya sendiri. Itu berpotensi untuk membuat produk apa, ekonomi kreatif apa gitu. Nanti dalam waktu 2 menit silakan ditulis atau deskripsikan produknya seperti itu, kemudian potensinya, manfaatnya dan lain sebagainya. Nanti akan dipresentasikan dan Bapak sudah memiliki undian nama nanti yang sesuai dengan nama yang diundi, nanti mempresentasikan seperti itu. Dapat dipahami? Ya, paham. Oke. Baik, silakan Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai anak-anak. Baik, Bapak akan mengundi sekarang. Yang berhasil atau yang berkesempatan sesuai dengan nama undian ini nanti akan mempresentasikan hasilnya gitu. Hasil dari analisis anak-anak semua yang sudah mencari produk atau potensi dari produk daerahnya masing-masing. Oke, Bapak akan mengambil satu saja, dua saja berarti. Dan yang berkesempatan untuk mempresentasikan itu adalah Nadia. Silakan Nadia untuk mempresentasikan. Oke, beri tepuk tangan buat Nadia. Presentasinya sangat bagus. Ternyata di daerah Nadia ini berpotensi dalam bentuk mebel ternyata. Artinya dalam aspek atau ruang lingkup kerajinan mebel itu maksudnya. Dan di sana ternyata sangat berpotensi sekali gitu. Daerahnya sendiri itu banyak kayu-kayu gitu. Artinya untuk melakukan ekonomi kreatif dalam mebel itu pun secara bahan bakunya tersedia banyak seperti itu. Dan untuk meningkatkannya pun ternyata di sana juga sudah go nasional, artinya sudah diakui kata Nadia tadi. Oke, selanjutnya Bapak akan mengambil satu lagi sebelum Bapak mengakhiri ini. Ya, Arifah, silakan paparkan. Oke, ya, ternyata di daerah Arifah ini banyak sekali kain-kain bahan bakunya. Jadi bisa dalam bentuk fashion gitu. Ruang lingkup dari ekonomi kreatif ini, dan pengembangannya pun ternyata sangat banyak banyak minat dari warganya sendiri. Arifah, bukan begitu? Iya. Oke, itulah salah satu dari potensi daerah masing-masing ya, dari daerah Arifah. Arifah daerah mana? Oh, Tegal Lugu. Iya. Kalau Nadia, oh iya, daerah Sidang Mekar. Sidang Mekar itu berarti Duku Puntang ya? Iya, Duku Puntang. Oke, itulah salah satu ya. Salah dua berarti. Dua contoh produk atau potensi ekonomi kreatif di daerah Arifah Sidang Mekar. Salah, maksud saya Arifah itu daerah Tegal Lugu dan juga Nadia itu Sidang Mekar, Duku Puntang. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh, cukup. Oke, semoga paham ya apa yang dijelaskan oleh Bapak dan dijelaskan oleh teman-teman tadi. Kemudian Bapak menginginkan anak-anak untuk menuliskan kesimpulan yang anak-anak pahami hari ini sesuai dengan pemahaman anak-anak aja. Nanti ditulis di kertas lembar, kemudian dikumpulkan di meja Bapak ya. Dan kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya ekonomi kreatif itu tentunya sangat harus dimiliki oleh pengusaha agar produk kita itu mampu bersaing di kancah internasional seperti itu. Dan tentunya dan tentunya agar modal kreatif ini didapat oleh seorang pengusaha harus dilakukan dengan belajar, terus belajar dan lihat, dan tentunya harus memiliki motivasi yang sangat tinggi gitu. Nah, untuk anak-anak yang tadi, siapa namanya kamu? Ain Huda ya tadi tuh, yang mempunyai berjualan di dalam kelas sandal tuh, yang sandal dari Anyaman itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Silakan agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu.
Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita sendiri, umumnya untuk orang lain, seperti itu. Mari sama-sama kita menutup pembelajaran kali ini dengan doa. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.